Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Melo Fabrislia, biasa dipanggil Rahma. Yang pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita gunakan setiap hari sebenarnya memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang. Bahasa ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah digunakan sebagai bahasa komunikasi di wilayah Nusantara. Pada masa lalu, masyarakat di Indonesia memiliki banyak bahasa daerah yang berbeda-beda. Karena itu, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku. Dan selain itu, bahasa ini juga banyak dipakai dalam kegiatan perdagangan, terutama oleh para pedagang yang datang dari berbagai daerah maupun dari luar negeri. Bukti penggunaan bahasa Melayu sudah ada sejak abad ke-7 yang dapat dilihat dari beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Pada masa itu, bahasa Melayu tidak hanya digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, tetapi juga sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kerajaan. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu semakin berkembang dan digunakan luas oleh masyarakat. Salah satu alasan bahasa ini mudah diterima adalah karena struktur bahasanya itu sederhana dan relatif mudah dipelajari. Peristiwa yang sangat penting dalam perkembangan bahasa Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu saat para pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda, yang dalam peristiwa tersebut dinyatakan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Melayu secara resmi dikenal sebagai bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kedudukan bahasa Indonesia semakin kuat karena ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia kemudian digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, dan komunikasi nasional. Namun, di era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia juga menghadapi tantangan, terutama dari pengaruh bahasa asing seperti bahasa Inggris. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda perlu tetap menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang yang berawal dari bahasa Melayu dan berkembang menjadi bahasa persatuan bangsa. Bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas dan persatuan masyarakat di Indonesia. Demikian penjelasan singkat sejarah bahasa Indonesia dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.